Jika orang Inggris mengucapkan selamat pagi di bumi, Jika orang Korea mengatakan annyeonghaseyo, jika orang Jepang mengatakan konnichiwa, maka sudah sepatutnya kami sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Struktur bumi. Struktur bumi dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya 1. Kerak bumi, yaitu lapisan terluar yang paling padat tempat makhluk hidup tinggal. 2. Mantel bumi, yaitu lapisan di bawah kerak yang tebal bersifat padat hingga semi plastik. 3. Inti luar, yaitu lapisan cair yang terdiri dari besi dan nikel. Pergerakan besi cair di sini menghasilkan medan magnet bumi. 4. Inti dalam, yaitu lapisan terdalam yang sangat panas tetapi padat karena tekanan yang sangat tinggi. 2. Fungsi medan magnet. Fungsi utamanya meliputi 1. Sebagai perisai radiasi, melindungi kehidupan di bumi dari radiasi matahari dan partikel bermuatan tinggi yang berbahaya. 2. Sebagai navigasi, membantu hewan seperti penyu dan burung serta manusia untuk menentukan arah. 3. Gerak bumi dan dampaknya, diantaranya rotasi bumi, perputaran bumi pada porosnya, waktu 24 jam, dampak pergantian siang dan malam, gerak semua harian matahari, serta perbedaan waktu di berbagai belahan bumi, revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari, waktu 1 tahun atau 365 hari, dampak pergantian musim, perbedaan durasi siang dan malam, gerak semua tahunan matahari. 4. Fenomena ketidakseimbangan lapisan bumi di lingkungan sekolah. Erosi tanah, pengikisan tanah oleh air hujan atau angin sering terjadi di halaman sekolah yang gundul. 2. Tanah longsor, terjadi di lereng sekolah yang curam terutama setelah curah hujan yang tinggi. 3. Amblas tanah, penurunan permukaan tanah bisa terjadi akibat pengambilan air tanah berlebihan. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 lapisan utama bumi. Lapisan utama bumi ada kerak bumi, yaitu lapisan terluar tempat tinggal makhluk hidup, padat dan rapuh, terbagi menjadi kerak samudra dan kerak benua. Yang kedua ada mantel bumi, lapisan tertebal yang mengelilingi inti, terdiri dari batuan silikat panas dan kental. Mantel bertanggung jawab atas pergerakan lempeng elektronik. Yang ketiga ada inti bumi, pusat bumi yang sangat panas, terdiri dari inti luar dan inti dalam, yang kaya akan besi dan nikel. Pertanyaan kedua ada lapisan bumi mana yang menjadi tempat berdirinya sekolah? Jawabannya kerak bumi, merupakan lapisan terluar bumi yang padat, tempat di mana manusia tinggal, beraktivitas, dan mendirikan bangunan seperti sekolah. Komposisi kerak bumi terdiri dari batuan padat seperti basalt dan granit. Litosfer bagian dari kerak bumi dan mantel atas yang kaku sering disebut dengan litosfer. Pertanyaan ketiga ada bagaimana kondisi tanah di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah, tanah biasanya sudah dipadatkan karena sering diinjak oleh siswa dan digunakan untuk berbagai aktivitas. Akibatnya, tanah menjadi cukup keras dan tidak terlalu gembur. Pertanyaan keempat, apa pengaruh kondisi tanah terhadap bangunan sekolah? Kondisi tanah sangat memengaruhi bangunan sekolah. Tanah yang padat dan keras membuat bangunan berdiri kokoh karena pondasinya kuat. Sebaliknya, jika tanah lunak atau gembur, bangunan bisa mudah amblas sehingga dinding retak dan lantai menjadi tidak rata. Kegiatan 2 magnet medan bumi. Yang dimaksud dengan medan magnet bumi? Medan magnet bumi adalah gaya magnet yang dimiliki oleh bumi yang menyelimuti seluruh bagian planet ini. Magnet ini terbentuk karena adanya pergerakan logam cair seperti besi dan nikel di dalam bumi inti. Apa fungsi medan magnet bumi? Medan magnet bumi berfungsi seperti magnet raksasa yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Karena itu, jarum kompas bisa menunjuk ke arah utara. Ke arah mana jarum kompas menunjuk? Jarum kompas menunjukkan ke arah utara dan selatan. Namun, ujung jarum kompas yang biasanya diberi tanda berwarna merah akan menunjukkan ke arah utara bumi. Hal ini karena bumi memiliki medan magnet yang membuat
Kompas bekerja seperti magnet kecil. 1. Jelaskan perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi terjadi dari barat ke timur dan berlangsung sekitar 24 jam. Akibat dari rotasi adalah terjadinya siang dan malam. Sedangkan revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi berlangsung sekitar 365 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi adalah pergantian musim dan perubahan lama siang dan malam. Jadi, rotasi adalah berputar di tempat, sedangkan revolusi adalah beredar mengelilingi matahari. 2. Apa akibat rotasi bumi dalam kehidupan sekolah? 1. Terjadinya siang dan malam karena rotasi bumi. Kegiatan sekolah dilakukan pada siang hari sedangkan malam hari digunakan untuk istirahat. Yang kedua, pembagian waktu yaitu jam sekolah. Rotasi bumi menyebabkan adanya waktu pagi, siang, dan sore. Hal ini membuat sekolah memiliki jadwal yang teratur seperti jam masuk, istirahat, dan pulang. Yang ketiga, perubahan posisi matahari. Saat pagi, matahari berada di timur, siang di atas, sore di barat. Ini memengaruhi pencahayaan di kelas, misalnya, kelas bisa lebih terang di waktu tertentu. Keempat, bayangan benda berubah. Karena rotasi, bayangan benda di sekolah seperti tiang bendera atau pohon akan berubah arah dan sepanjang hari. Yang ketiga, apa dampak revolusi bumi terhadap kegiatan sekolah? Yang ke-1, pergantian musim. Revolusi bumi menyebabkan terjadinya musim seperti kemarau dan hujan. Hal ini memengaruhi kegiatan sekolah. Misalnya, saat musim hujan, siswa harus membawa payung dan jas hujan. Kedua, perubahan lama siang dan malam. Walaupun tidak terlalu terasa di Indonesia, perubahan ini tetap memengaruhi waktu terang sehingga bisa berpengaruh pada aktivitas belajar. Yang ketiga, penentuan kalender pendidikan. Revolusi bumi menjadi dasar perhitungan 1 tahun atau 365 hari sehingga digunakan untuk menyusun kalender sekolah seperti jadwal masuk, libur, dan ujian. Yang keempat, kondisi lingkungan sekolah. Musim kemarau membuat lingkungan lebih panas dan berdebu, sedangkan musim hujan bisa menyebabkan becek atau banjir di sekolah. Jadi, revolusi bumi berdampak pada jadwal, kondisi lingkungan, dan kenyamanan kegiatan belajar di sekolah. Di sekolah saya terdapat beberapa retakan kecil pada dinding kelas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi tanah yang kurang stabil atau perubahan cuaca. Namun, retakan tersebut masih kecil dan belum membahayakan. Bagaimana sih cara mengurangi dampaknya? Cara mengurangi dampak retakan tanah atau bangunan di sekolah antara lain, yang pertama, memperkuat fondasi bangunan. Bangunan perlu dibuat atau diperbaiki dengan fondasi yang kuat agar tidak mudah retak atau amblas. Yang kedua, memperbaiki retakan sejak dini. Retakan kecil harus segera ditambal agar tidak semakin besar dan berbahaya. Yang ketiga, mengatur drainase atau saluran air. Membuat saluran air yang baik agar air tidak menggenang dan tidak merusak tanah di sekitar bangunan. Yang keempat, menjaga kondisi tanah. Menghindari tanah terlalu kering atau terlalu basah. Misalnya, dengan menanam tanaman agar tanah lebih stabil. Yang kelima, mengurangi getaran berlebihan. Membatasi kendaraan berat masuk ke area sekolah agar tidak menimbulkan getaran yang merusak bangunan. Kesimpulannya, dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa bumi memiliki magnet yang membantu menentukan arah. Selain itu, bumi juga mengalami rotasi dan revolusi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Kondisi tanah juga memengaruhi kekuatan bangunan, dan keseimbangan lapisan bumi dapat menyebabkan berbagai fenomena seperti retakan atau bencana alam. Refleksi. Kita belajar bahwa fenomena alam seperti medan magnet, rotasi, dan revolusi bumi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga menjadi lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memperhatikan kondisi tanah agar bangunan tetap aman.